Pemirsa, KPK masih terus menyelidiki kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama yang diduga terjadi pada tahun 2023 hingga 2024 silam. Meski dugaan korupsi terjadi saat Yakut Khalil Qomas masih menjabat, Menteri Agama periode 2020 hingga 2024 belum juga diperiksa. Komisi Pemberantasan Korupsi tengah mengusut dugaan korupsi penetapan kuota dan penyelenggaraan haji di Kementerian Agama. Beberapa waktu lalu, pendakwa Khalid Basalamah datang ke KPK guna memberi keterangan sebagai saksi terkait informasi haji. Keterangan itu digunakan KPK untuk proses penyelidikan. Saya diundang untuk datang dan saya warga Indonesia yang patuh, apalagi konsep kita patuh pada pemerintah, kita datang, gitu kan? Apa yang mereka butuhkan informasi kami sampaikan. Sebatas itu. Jadi tidak ada hubungannya antara saya dengan korupsi itu ya. Jauh sekali. Saya bukan Menteri Agama, saya bukan ex-Menteri Agama, saya bukan staf di Kementerian Agama yang mengurus semua ini. Saya tidak ada hubungannya. Saya salah satu praktisi di lapangan yang kebetulan Allah amanahkan travel juga. Hingga kini KPK belum memeriksa Menteri Agama periode 2020-2024 Yakut Khalil Qomas meski dugaan korupsi penetapan kuota dan penyelenggaraan haji di Kementerian Agama terjadi saat Yakut masih menjabat. Jadi karena ini sudah masuk dalam tahapan lidik, yaitu tahapan penyelidikan di KPK, itu tidak usah pansus yang manggil ya KPK. Ya, kalau panggil tiga kali misalnya tidak hadir, ya kan ada upaya paksa untuk menghadirkannya. Gitu loh. Ada apa kok tidak hadir itu? Ini kan amanah kan. Tapi Bapak temuan ini yakin Pak kalau Pak Yakut ini terlibat? Kan pasal 2 atau pasal 3 seseorang, ya kan, seorangnya kan sudah jelas dia yang mengeluarkan PMA siapa, melanggar aturan karena PMA itu melanggar pasal 64 ayat 2 dan ayat 4, itu kan jelas aturan yang dilanggar, merubah kuota itu, nah itu kan udah jelas mau dicari apanya. Pada 26 Juni, KPK mengumumkan kasus dugaan korupsi kuota haji yang diduga terjadi pada tahun 2023 hingga 2024. Untuk tahun 2024, Pansus Angket Haji DPR RI menemukan sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024. Di mana 20.000 kuota tambahan yang diberikan Arab Saudi dibagi dua oleh Kementerian Agama dengan porsi 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Brasilia, maksud kami pemirsa, usai menghadiri KTT BRICS di Rio de Janeiro. Tiba di Brasil, Presiden Prabowo Subianto menerima penghormatan resmi bagi kepala negara dari pasukan jajaran kehormatan militer Brasil. Selain itu, pemirsa, Prabowo juga mendapat upacara penyambutan kunjungan kenegaraan. Dalam kunjungan kenegaraan, Prabowo akan bertemu dengan Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Indonesia dan Brasil memiliki hubungan dalam kemitraan strategis dengan potensi besar dalam pengembangan hubungan perdagangan dan investasi. Selain itu, Indonesia dan Brasil telah melakukan kesepakatan melalui perjanjian di berbagai bidang. Di antaranya yaitu pertahanan energi dan juga pertanian. Pemirsa, kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Brasil disambut dengan penghormatan resmi dari Presiden Brasil Lula da Silva. Usai pertemuan bilateral, Presiden Prabowo menerangkan hasil kesepakatan antara Indonesia dengan Brasil untuk meningkatkan kerjasama di bidang perdagangan dan juga investasi. Itu pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga sempat memuji dan juga menantikan kedatangan Presiden Lula da Silva untuk merayakan ulang tahunnya di Indonesia Oktober mendatang. In the economic sector, we agreed to enhance cooperation in trade and investment, and we welcome very much your plan to bring several hundred Brazilian entrepreneurs with you on your visit. My visit here has been very productive, and I really look forward to your visit.
with tangible achievements by October. And in conclusion, we'll plan a very, very good birthday party for you in Jakarta. Thank you very much. Muito obrigado. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengambil tindakan keras terhadap negara-negara anggota BRICS termasuk Indonesia. Trump mengenakan tarif tambahan 10% bagi negara anggota BRICS, di mana Indonesia sendiri kini telah dikenakan tarif 32%. Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi mengenakan tarif tambahan 10% bagi seluruh anggota BRICS. Pernyataan ini disampaikan Trump dalam rapat kabinet di Gedung Putih. BRICS was set up to hurt us. BRICS was set up to degenerate our dollar and take our dollar as the standard, take it off as the standard. And that's okay if they want to play that game, but I can play that game too. So anybody that's in BRICS is getting a 10% charge. Indonesia sendiri saat ini tergabung dalam BRICS. Amerika Serikat telah mengenakan tarif tambahan impor sebesar 32% kepada Indonesia. Sejumlah langkah pun diambil pemerintah, salah satunya dengan terus bernegosiasi dengan AS. Tanggalnya kan dimundurkan jadi tanggal 1 Agustus, artinya ada beberapa minggu kesempatan kita untuk bernegosiasi dan bangsa kita, pemerintah kita sangat optimis dengan negosiasi. Karena kita juga tahu kita berhubungan baik dengan semua negara, ya, termasuk Amerika Serikat. Selama ini kita berhubungan sangat baik dan tentu hubungan baik itu bisa menjadi modal sosial yang bagus untuk melanjutkan diskusi dan negosiasi di sana. Sebelumnya pada April 2025, Presiden Trump umumkan akan mengenakan kenaikan tarif impor tambahan 32% untuk produk Indonesia yang masuk ke AS. Indonesia diberikan waktu 90 hari untuk negosiasi tarif ini. Sejumlah upaya negosiasi telah dilakukan Indonesia, namun ternyata AS tetap pada pendiriannya. Pemirsa, sejumlah kepala daerah dari provinsi penghasil sumber daya alam dan mineral di Indonesia berkumpul dalam rapat koordinasi yang digelar di Balikpapan, Kalimantan Timur. Pertemuan tersebut membahas usulan revisi terhadap skema pendapatan yang berasal dari hasil tambang, kehutanan, dan juga perkebunan. Kepala daerah dari provinsi penghasil sumber daya alam dan mineral di Indonesia berkumpul dalam rapat koordinasi yang digelar di Balikpapan, Kalimantan Timur. Dihadiri oleh perwakilan dari berbagai provinsi penghasil SDA, rakor ini digelar untuk memperjuangkan hak fiskal daerah yang selama ini belum terakomodasi secara proporsional. Kegiatan ini bertujuan untuk merumuskan strategi bersama agar pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap kontribusi besar daerah terhadap penerimaan negara. PNBP pusat tentu tidak ada skema pembagian ke daerah, padahal dampak langsung ditanggung oleh daerah-daerah penghasil. Dalam forum ini, para gubernur sepakat untuk mendorong lahirnya formulasi baru yang mengatur dana bagi hasil agar lebih adil bagi daerah penghasil. Kedepannya, rapat lanjutan untuk menyempurnakan formula usulan ini akan digelar. Selain itu, Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia juga akan mengirimkan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk tindak lanjut. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, A-News melaporkan.